Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Misteri Ritual Penyempurna Ilmu Hitam. Cerita kali ini masih tetap ditulis oleh penulis yang sama, yaitu Manafila. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya ya teman-teman. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Namun sebelum itu, saya selalu menyarankan untuk kalian semua dalam mendengarkan video kali ini menggunakan earphone terbaik kalian ya teman-teman, agar mendapatkan kualitas audio yang jauh lebih baik. Yuk langsung saja kita mulai kelanjutan ceritanya. Iqbal kembali memandu perjalanan mereka. Mereka melanjutkan perjalanan menyusuri rumah-rumah warga dan tempat penelitian mereka. "Selamat siang, Ibu." Suara mereka serempak menyapa dua orang pekebun sawit. "Siang, Cuk." Ibu itu membalas sapaan mereka dengan tersenyum manis. "Ini mahasiswa yang penelitian di kampung ini ya?" Salah satu dari pekebun sawit itu kembali bertanya. "Iya, Bu. Jumlah kami 7 orang, Bu." Iqbal menambahkan keterangan tentang grupnya itu. "Oh gitu. Kapan sampai di sini, Cuk? Kok nggak ada kelihatan sama Ibu?" "Oh, kami baru sampainya kemarin, Bu. Dan kebetulan rumah kami juga yang di ujung kampung ini, rumah tua yang sedikit jauh dari perkampungan, Bu." Tivan dengan lugas menjawab pertanyaan ibu itu. "Rumah tua yang ada di ujung kampung?" Salah satu dari tukang kebun itu bertanya terkejut. "Iya, Bu. Kenapa emangnya, Bu?" Dira heran dengan ekspresi ibu-ibu itu dan kembali bertanya. Gak apa-apa kok, Cuk. Aman kan di sana? Gak ada apa-apa kan?" Tukang kebun itu kembali bertanya dengan sedikit gagu. "Aman kok, Bu. Walau sedikit kotor dan juga rapuh, tapi rumahnya nyaman," jawab Anita mewakili teman-temannya. "Ya udah, syukurlah kalau kalian aman-aman saja. Kalian nggak ada mendengar suara-suara aneh kan di sana?" Kembali tukang kebun itu bertanya. "Sejauh ini nggak ada sih, Bu." Ulfa menjawab dengan ekspresi berpikir. "Pesan Ibu hati-hati aja ya di sana." "Iya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Kami lanjut jalan dulu ya, Bu." Iqbal menyalami kedua tukang kebun sawit itu dan diikuti oleh teman-temannya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan menuju rumah. Tidak ada alasan bagi Dira untuk tidak pulang ke rumah tempat mereka tinggal. Apapun yang terjadi, dia bertekad harus kuat dan berani menghadapinya. Lagian, dia juga tidak begitu yakin bahwa apa yang dialaminya itu nyata. Toh, hanya dia kan yang mengalaminya. Jadi mungkin ini hanya halusinasinya saja. "Dir, bukain pintu dong. Dir, Dira." Nita berteriak sambil menepuk pundak Dira. "Kamu kenapa, Dir?" Melamun sampai nggak dengar Nita memanggil. Ada mengambil kunci di tangan Dira dan membuka pintu. "Hati-hati lo, Dir. Nanti kesambet yang begituan kalau kebanyakan ngelamun." Ulfa menyelipkan gurauannya untuk memecahkan suasana di sore hari yang sudah mulai gelap itu. Sore itu, mereka sibuk dengan agenda masing-masing. Mereka bergantian mandi karena kondisi kamar mandi yang hanya satu untuk mereka bersama. Iqbal dan juga Adam sibuk memperbaiki beberapa lampu termasuk lampu kamar mereka. Tivan menghibur Dira dan Nita dengan gitarnya di dapur yang berbesar hati untuk meluangkan waktu memasak untuk makan malam nanti. Di tengah malam yang ditemani rintikan hujan, mereka berkumpul di meja makan, menghabiskan semua masakan yang dibuat oleh Dira dan Nita dan membahas rencana mereka untuk esok harinya.
Besok kita harus lebih pagi ya jalannya. Jangan kayak tadi, udah kesiangan. Iqbal memimpin diskusi singkat mereka malam itu. Siap Pak Ketua, mereka jawab serentak. Ya udah oke, sekarang kita istirahat lagi ya. Ayo semuanya, tidur. Dan juga siap-siap besok kita harus bangun lebih pagi ya. Malam itu malam yang begitu dingin. Gerimis di permulaan malam kini telah berubah menjadi hujan lebat. Entah apa yang salah, tapi gonggongan anjing semenjak gerimis itu datang tidak pernah berhenti. Mungkin saja itu anjing yang mengejar Dira tadi siang. Beberapa dari mereka berpikir demikian. Di sekitar rumah tempat mereka tinggal hanya ada pepohonan dan rumput liar. Semua terasa begitu kaku. Jam dinding menunjukkan pukul 23.15. Perlahan suara bising dari hujan jatuh di atap rumah yang tidak berloteng itu, digantikan dengan dentuman jarum jam. Iramanya lebih teratur, tetapi suasana malah semakin seram. Dira melihat teman-temannya sudah pada tidur. Malam yang hening dan Dira hanya bisa melihat langit-langit rumah kamarnya yang tidak berloteng dihiasi jaring laba-laba. Dia mencoba untuk tidur namun jam menunjukkan pukul 23:44. Kurang lebih 30 menit berlalu dan dia tidak juga bisa tidur. Duh, sialan. Kenapa pula ini mata gak bisa tidur? Daripada membuang-buang waktu karena gak bisa tidur, Dira ini mencoba memikirkan apa yang akan dilakukan untuk besok. Tiba-tiba, Dira mendengar seseorang mengetuk pintu kamarnya. Siapa? Dira menjawab. Gak usah usil, Dam. Semua udah pada tidur. Dira melihat di celah bagian bawah pintu. Dia melihat ada seseorang berdiri di sana. Apakah itu Adam, Iqbal, atau Tiffan? Gak lucu ah. Gak usah ganggu. Semuanya udah pada tidur nih. Dira menjawab kesal. Tiba-tiba suara ketukan pintu itu hilang. Tapi seketika Dira terkejut ketika ia mendengar suara gitar yang sedang dimainkan. Suara itu berasal dari dapur. Ia ingat tadi sore Tiffan menemani dia dan Nita masak sambil bernyanyi menggunakan gitar itu. Si Tiffan usil banget. Dira memberikan 100% tuduhannya kepada Tiffan yang sempat mengerjainya. Suara gitar itu kembali terdengar. Itu si Tiffan ngapain sih main gitar di dapur jam segini? Sendirian lagi. Malah bunyinya seram gitu lagi. Kembali Dira bergumam mendengar suara gitar yang rasanya tidak pernah dimainkan oleh Tiffan. Suara itu terdengar begitu horor, seperti seseorang yang melentikkan jari jemarinya di senar gitar itu yang begitu sangat pelan. Jam dinding menunjukkan pukul 00:13. Dira masih terbangun. Selang beberapa menit suara gitar itu tidak terdengar lagi. Ngapain lagi sih Van? Udah tidur sana, gak usah ketuk-ketuk pintu. Karena kesal, Dira kemudian melempar bantal guling di dekatnya ke arah pintu. Suara itu menghilang. Tiba-tiba terdengar suara derikan pintu yang digores menggunakan kuku, persis seperti suara yang didengar Dira pagi tadi. Nita, Dit, Ulfa. Aduh, nih orang semua pada susah bangun ya. Tidak ada satupun dari teman-temannya yang terbangun. Karena kesal, dikerjain dari pagi, Dira memberanikan diri untuk membuka pintu. Tepat berada di depan pintu kamar, sebelum membuka pintu, Dira merunduk dan mengintip siapa yang sekarang membuat suara yang mengerikan itu. Perlahan Dira menjatuhkan badannya dan melihat di celah bagian bawah pintu kamarnya. Astaga, kata itu terlontar dari mulutnya. Suara derikan pintu itu masih ada, tapi ia tidak melihat ada seseorang berdiri di depan pintu kamarnya itu. Dira kembali merasakan takut yang sangat-sangat hebat. Mencoba untuk membangunkan teman-temannya, akan tetapi tiba-tiba ia tidak memiliki keberanian. Mulutnya serasa dibungkam begitu kuat. Dira menggenggam pegangan dan kemudian membukanya secara perlahan.
Dia mengintip perlahan. Dia terkejut karena melihat bayangan seseorang berlari ke arah dapur. Kakinya begitu gemetaran. Sebenarnya apa yang terjadi dengan rumah ini? Dia mulai bertanya demikian. Dira kemudian melangkah perlahan menuju arah dapur. Sesekali dia menoleh ke arah jam dinding. Astaga, hampir setengah 1 malam. Dira bergumam dengan berkeringat yang mulai bercucuran. Beberapa langkah menuju pintu dapur, Dira mendengar suara gitar dengan bunyi melodi yang sama seperti di awal. Dia kemudian mendekat perlahan ke arah sumber suara itu. Dan ketika sampai di depan pintu dapur, Dira mencoba mengintip siapa sebenarnya pelaku di balik semua suara ini. Kali ini ia tidak berasumsi kepada Tiffan. Perlahan, Dira kemudian membuka pintu dapur. Mengintip di celah pintu dapur itu tidak ada seorang pun di sana. Sedangkan suara gitar itu masih saja berbunyi. Ia mengalihkan pandangan tempat gitar Tiffan berada. Ia masih ingat betul letaknya di mana. Ketika pandangan Dira tepat pada gitar Tiffan, tiba-tiba bunyi gitar itu berhenti. Dira semakin takut. Karena sudah terlanjur basah, ia beranikan diri mendekati gitar itu. Dapur yang tidak begitu besar, 1 jendela tepat di bagian kompor gas dan 2 jendela di bagian kirinya tidak bertirai, membuat Dira semakin takut. Seakan-akan selalu ada yang mengintip dari luar melalui jendela tidak bertirai tersebut. Dira terus melangkah menuju gitar yang letaknya paling pojok dapur. Ketika beberapa meter dari gitar itu, Dira mendengar suara pintu dapur berderik seperti digores dengan kuku. Dira terkejut dan langsung berbalik badan. Tiba-tiba suara itu menghilang. Dan ketika Dira kembali melirik ke gitar, tiba-tiba gitar itu hilang. Tapi kembali suara melodi gitar yang menyeramkan itu terdengar. "Keluar kamu, jangan jadi pengecut seperti ini." Dira berteriak sambil menangis. Dia benar-benar ketakutan. Suara gitar itu masih ada. Sadar bahwa suasana di sana tidak begitu baik-baik saja, Dira berlari keluar menuju kamarnya. Dira terus berlari dengan badan yang terasa begitu berat. Sesekali ia melihat ke belakang. Sesamanya di pintu kamar dia terkejut. Ternyata Nita yang terbangun dan mencari dirinya. "Kamu kemana aja, Dir? Kok lama di kamar mandinya?" Enggak, Nit. Tadi aku sakit perut. Sekarang masih sakit. Kamu pucat loh, aman kan?" "Entahlah, Nit. Kayaknya aku butuh istirahat deh." Dira kembali melanjutkan tidurnya. Ketika semua masih terlelap, Dira kembali terbangun dan mendapati Ulfa tidak berada di kamarnya. Dira mendengar kembali suara aneh yang berasal dari dapur. Perlahan Dira melangkah keluar. Ketika sampai keluar dan melihat ke arah dapur, tidak! Dira mendapati Ulfa berlumuran darah di depannya. Tepat di depan Dira, Ulfa menggoreskan jemarinya ke pintu dapur yang telah lapuk dimakan usia. Rambutnya begitu berantakan dan dia tidak berhenti menangis. Jari-jari tangannya dilumuri darah dan pintu dapur itu berbekas seperti terkena cakaran kucing. Dira berjalan menuju arah Ulfa, memegang pundak Ulfa dari belakang dan mencoba menenangkannya. "Fah, kamu kenapa?" "Ulfa, sudah, hentikan. Apa yang kamu lakukan? Ini melukai diri kamu sendiri." Ulfa tidak merespon dan terus menangis. Dira membalikkan tubuh Ulfa dengan paksa, bermaksud untuk melihat wajahnya. "Ah!" teriakan Dira begitu keras ketika ia melihat wajah Ulfa. Wajahnya berlumuran darah, darah yang masih segar. Bekas goresan kawat berduri begitu jelas di wajah Ulfa. Ketika Dira memegang kedua pundak Ulfa dan berencana memeluknya, Dira ini terkejut melihat leher Ulfa yang dililit dengan kawat berduri yang tajam. Spontan Dira menjauhi Ulfa dan berteriak sekeras mungkin. "Tidak, tidak mungkin, tidak,
Dira berteriak begitu keras. Kamu kenapa, Dir? Mimpi buruk. Ulfa menenangkan Dira yang kelihatan begitu ketakutan. Ulfa, kamu gak apa-apa kan? Dira bertanya sambil memutar-mutar wajah Ulfa cemas. Aku gak apa-apa kok. Ini minum dulu. Ulfa memberikan secangkir air putih. Cuma mimpi. Oke Dir, silakan siap-siap dulu. Habis itu sarapan. Kita mau keliling kampung melanjutkan survei kemarin. Dira semakin bertanya-tanya dengan apa yang dialaminya. Sepertinya hanya dia yang mengalami hal-hal aneh di rumah itu. Sejauh ini dia tidak berani menceritakan semua yang dialaminya kepada teman-temannya. Dia takut akan merusak penelitian mereka. Hari ini jangan lupa bawa lembaran penelitian kita ya. Target kita separuh dari lembaran itu sudah terisi hari ini. Dia mengingatkan semua anggota kelompok yang tengah berkumpul di meja makan. Siap Dir. Nita merespon mewakili teman-temannya yang lain sambil melihat lembaran penelitian itu. Guys, kayaknya hari ini aku gak bisa ikut deh. Kenapa Van? Dia bertanya sambil membagikan piring ke masing-masing orang. Aku kurang enak badan, kayaknya demam deh. Ya udah Van, istirahat aja deh. Iqbal menegaskan. Setelah selesai sarapan mereka bersiap-siap untuk melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu berkeliling kampung dan mengumpulkan data untuk penelitian mereka. Tiffan dalam kondisi tidak baik membuat dia harus tinggal di rumah sendirian. Kami pergi dulu ya Van, hati-hati ya, jangan lupa istirahat. Dita melambaikan tangannya mengikuti teman-temannya yang lain. Dira sempat khawatir meninggalkan Tiffan sendirian di rumah, mengingat apa yang pernah dialaminya kemarin. Tapi tidak banyak yang bisa dilakukannya. Jika dia berkata jujur, akan berdampak kepada yang lainnya juga. Mereka melanjutkan survei di sekeliling kampung. Kali ini mereka berjalan cukup jauh karena harus menelusuri bagian kampung yang belum mereka kunjungi kemarin. Sampai singkat ceritanya, hari sudah menunjukkan pukul 13:05. Teman-teman, sebaiknya kita pulang cepat gimana? Karena aku sedikit khawatir nih sama Tiffan yang sendirian di rumah. Iya betul tuh kata Dira. Tadi aku lihat wajahnya bener-bener pucat banget. Nita mendukung pendapat Dira. Kembali mereka berjalan menuju rumah sebelum terlalu sore. Hari semakin gelap, sedangkan perjalanan mereka masih 1 jam lagi. Waduh, udah jam 5 nih. Teman-teman, ayo kita pulang. Ada melihat jam di pergelangan tangannya. Itu di rumahnya. Nita menuju sebuah rumah yang dikelilingi pepohonan. Permisi, ada orang di dalam? Iqbal mengetuk pintu rumah itu. Pintu itu kemudian terbuka. Pak, mohon maaf sebelumnya mengganggu. Kami mau minta bantuan Bapak. Teman kami ada yang sakit Pak, tapi kami gak ada obatnya Pak. Dita menjelaskan. Teman kalian sakit apa? Kayaknya dia demam Pak. Karena tadi pagi kami lihat wajahnya pucat banget. Dita kembali menjelaskan. Bapak buatkan dulu obatnya. Gimana? Kira-kira berapa jam Pak? Takutnya teman kami yang sakit nanti kelamaan menunggu di rumah Pak. Gini aja, rumah kalian di mana? Biar nanti Bapak antarkan. Serius Pak? Terima kasih banyak sebelumnya Pak. Rumah kami itu di ujung desa ini Pak. Kira-kira 30 menit dari sini. Rumah tua besar yang terpencil itu loh Pak. Iqbal menjelaskan dengan wajah bahagia. Syukurlah orang yang mereka temui adalah orang yang baik. Oh di sana. Nanti sekitar 1 jam lagi Bapak antarkan ya. Iya Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Kembali Iqbal membalas kebaikan si bapak dengan ucapan terima kasih. Kami pamit pulang dulu ya Pak. Mereka menjabat tangan bapak itu satu persatu dan bergegas pulang. Ya hujan, gimana nih?
Nita menampung tetesan air dari atap rumah bapak itu dengan telapak tangannya. Kita lanjut aja teman-teman, lagian kan 30 menit lagi. Kasihan Tivan sendirian. Iya ya, semoga Tivan baik-baik aja. Ya ampun, udah sore ya. Tivan bangkit dari tidurnya. Tubuhnya masih terlihat lesu, tapi sudah mendingan dari sebelumnya. Namun terdengar suara pintu depan diketuk oleh seseorang. Masuk aja, gak dikunci kok. Tivan meneriaki dari tempat tidurnya. Tumben mereka cepat pulang, mungkin karena hujan kali ya. Obat nyamuknya mana ya? Tivan turun dari tempat tidurnya dan kemudian mencari obat nyamuk di sekeliling kamar. Oh ya, kali aja di kamar para cewek. Tivan pergi ke kamar sebelah dan mencari obat nyamuk di sana. Tivan mencoba mencari di dekat jendela, di antara onggokan buku, dan di dekat tas-tas yang berjajaran di kamar itu. Tivan tidak menemukannya. Kemudian dia mencoba membalik di sekitar kasur dan bantal. Tidak sengaja dia menemukan sebuah cermin sebesar telapak tangan berbentuk lonjong dengan bingkai hitam tidak beraturan tergeletak di bawah bantal. Punya siapa ini? Kayaknya punya anak-anak cewek deh. Tapi siapa ya yang masih memelihara cermin kuno seperti ini? Tivan berpikir sambil memegang dagunya. Tivan memandangi cermin itu dan tetap berpikir. Sesekali ia membawa cermin itu berputar dan memandangi dirinya di dalam seperti orang selfie dengan androidnya. Ketika asik memandangi cermin itu, tiba-tiba Tivan melihat ada bayangan yang melintas di belakangnya. Melewati pintu di dalam cermin itu, Tivan terkejut dan spontan melihat ke belakang. Siapa di sana? Nita, Tira, Ulfa, Dita. Tivan meneriaki teman-teman ceweknya karena ia yakin bahwa bayangan tadi adalah bayangan wanita. Maaf, aku gak sempat masak karena baru bangun. Lagi-lagi Tivan meneriaki ke arah ruang tamu itu, berpikir teman-temannya sudah pulang. Hujan semakin deras. Tivan masih asik-asiknya memandangi cermin yang ditemukannya di kamar cewek itu. Tiba-tiba Tivan mendengar bunyi piring dan gelas dari arah dapur, juga bunyi air yang ditumpahkan dengan timba. Wah, dasar, pulang gak ada ngomong apa-apa, main masuk-masuk aja. Seharian gak ada ngapa-ngapain, bahkan masak dan juga cuci piring pun enggak. Hehe, maaf ya teman-teman. Tivan berbicara sendiri, tertawa kecil dan masih memegang cermin unik itu. Tivan meninggalkan cermin itu di tempat tidur dan kembali keluar. Hai guys, udah pada pulang? Kok cepat pulangnya? Tivan berjalan menyusuri dapur dan tempat teman-temannya mencuci piring. Shh, Nita, rasanya tadi kamu gak pakai baju ini deh. Yang lain mana Nit? Kok pada gak kelihatan? Kok adem ayem aja nih rumah? Nita diam dan tetap melanjutkan aktivitasnya mencuci piring. Tadi aku mendengar ada yang mandi deh Nit. Tumben sepi nih kamar mandi, biasanya berebutan. Nita masih tetap diam. Hello, tiba-tiba saja suara gemuruh mengejutkannya. Astaga, semakin deras ya nih hujannya. Kesal karena Nita ini tidak menjawab, Tivan berjalan ke depan dan menemui teman-temannya yang lain. Loh, kok dikunci? Tivan mendorong beberapa kali pintu kamarnya. Guys, buka pintunya dong. Iqbal, Dam. Karena tidak dibukakan pintu, Tivan ini berjalan ke arah depan. Ini lagi TV habis dihidupkan gak ditonton. Tivan kemudian duduk di depan TV itu sambil menunggu teman-temannya selesai bersiap-siap. Kemudian, terdengar seseorang sedang mengetuk pintu depan. Tivan bergegas ke depan dan membukakan pintu. Barangkali ada warga yang bertamu ke rumah mereka. Namun ketika Tivan membuka pintu itu, tiba-tiba, loh, kalian? Bukannya dari tadi udah pulang ya? Tivan terkejut dan tampak begitu kebingungan.
Raut wajah Tivan langsung berubah. "Kamu udah sehat, Van?" Dita bertanya. "Kayaknya makin parah deh, Dit. Tuh, halunya kambuh." Ulfa bergumam mentertawakan Tivan pelan. "Kayaknya makin demam nih anak. Masa bilang kita udah pulang dari tadi?" Ada mentertawakan Tivan yang kelihatan semakin heran. "Ya terus tadi yang masak di dapur, siapa dong? Yang barusan mandi, siapa?" Semua tercengang. Seraya bunyi piring dan gelas pecah terdengar keras dari dapur. Sesamanya di rumah, "Tivan!" Wajah Dira penuh khawatir memandang Tivan. Iqbal kemudian menempelkan tangannya di dahi Tivan. "Shh, udah mendingan kok demamnya. Selama kamu di rumah, apa aja yang kamu lakuin, Van?" "Gak ada terjadi apa-apa kan?" Wajah Dira begitu serius bertanya. "Seharian aku tidur. Sore sekitar jam 5-an aku terbangun. Terus aku mencari obat nyamuk di kamar kalian. Ya gak sengaja aku nemuin cermin kuno kira-kira sebesar telapak tangan. Itu punya siapa sih?" "Itu punya aku. Terus kenapa?" Dira menjawab lugas. "Ya terus aku mendengar orang ngetok pintu depan. Pintu ini." "Orang ngetok pintu?" Dira merespon cerita Tivan. "Iya, aku pikir itu kalian. Ya karena pintunya kan gak dikunci. Ya gak aku bukain. Aku suruh aja masuk. Terus aku mendengar suara orang memasak dan mandi di dapur. Oh belum itu. Sebelum itu aku memandangi cermin kuno punya kamu. Terus aku melihat ada bayangan cewek melintas di dalam cermin itu. Ya aku pikir itu kamu atau mungkin Dita, Nita atau Ulfa. Baru aku mendengar ada yang masak dan mandi di dapur. Aku pergi ke dapur." Mereka sama-sama terdiam setelah Tivan menyelesaikan ceritanya. "Tivan, kenapa Dir?" Sebenarnya Dira terlihat begitu ragu ingin menyampaikan sesuatu. "Sebenarnya apa, Dir?" "Sebenarnya aku juga pernah mengalami kejadian aneh di rumah ini waktu itu." Dira menceritakan semua kejadian aneh yang pernah ia alami di rumah itu. "Tapi sejauh ini aku masih gak percaya, Van. Sebetulnya mencoba untuk gak percaya sih." "Ya sama Dir, aku memang malah beranggapan bahwa itu semua halusinasiku saja. Tapi Van, setelah mendengar ceritamu aku merasa, sudahlah Dir, positive thinking aja demi kenyamanan kita di sini. Mudah-mudahan kedepannya nggak ada terjadi apa-apa lagi, Van." Sore itu semua sibuk dengan kegiatan pribadi masing-masing. Ulfa dan Dita menyempatkan memasak untuk makan malam mereka. Hujan semakin deras, diikuti suara halilintar yang sesekali membuat kilatan menerangi malam. Adam, Nita, Iqbal dan juga Tivan berkumpul di ruang tamu sambil menunggu makan malam siap. Malam itu semakin larut, hujan tidak jua kunjung reda, petir yang menyambar semakin menjadi-jadi. Tiba-tiba ketika pintu kamar di rumah itu terhempas begitu kencang mengejutkan mereka yang bergurau di ruang tamu. "Wah!" Pegikan Dita dan juga Ulfa begitu kencang, mereka serentak melirik ketika pintu itu. "Jendela kamar gak ditutup, Van?" Dita bertanya. "Ditutup kok, Dir. Kamar kalian gimana?" "Jendela kamar cewek dan juga gudang juga udah dikunci kok." Dira kembali terheran-heran. Malam begitu hening, bahkan anjing yang biasanya menggonggong di malam sebelumnya tidak bersuara. Sesekali hanya terdengar suara katak dan juga jangkrik, ditambah dentuman jarum jam dinding yang menciptakan simfoni yang lembut untuk malam yang begitu hening. "Aduh, kebelet nih." Dira kemudian merengek di atas tempat tidur. Jam 12:05. Dira yang biasanya dikenal sebagai gadis yang pemberani, sekarang takut bahkan untuk pergi ke kamar mandi sendiri. Nita, bangun nih, temenin aku ke belakang dong Nit, kebelet nih." Nita duduk dari tempat tidur dengan tampak begitu lusuh. Mereka berdua jalan ke arah kamar mandi. "Aku tungguin sini ya, cepet ya."
Nita duduk di depan pintu dapur yang dari sana juga kelihatan kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Dira keluar dari kamar mandi. "Yaudah yuk Nit, kita ke kamar aja, aku udah selesai kok." Mereka kembali ke kamar dan langsung tertidur pulas. Malam itu masih hening sekali dan jam dinding menunjukkan pukul sekitar 2:13. Duh, gak bisa tenang ya tidur malam ini. "Dir, temenin aku dong Dir, aku kebelet nih." Sekarang giliran Nita yang gak bisa tidur dan tidak bisa menahan hasrat ke kamar mandinya. "Dir, ayolah Dir." "Aduh Nit, ngantuk banget nih. Minta temenin Ulfa atau Dita Nit, atau minta temenin sama anak cowok sana." "Aduh Dir, tega kamu ya Dir, udah mau keluar nih Dir." "Wah, cepatlah bangun." Mereka kembali berjalan menuju kamar mandi. Ketika sampai di pintu dapur, "Aku tunggu di sini ya." Wajah Dira berantakan dengan matanya yang tidak terbuka, masih mengantuk. Setelah selesai, Nita hendak keluar dari kamar mandi, tetapi tiba-tiba, "Loh, kok terkunci?" "Dira, Dir, Dira. Aduh, jangan-jangan tuh anak ninggalin aku lagi." "Dira." Nita berteriak-teriak sembari menarik-narik gagang pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi itu tidak juga bisa dibuka, seakan ada seseorang yang menahan dari luar. Sedangkan Dira, dia tidak meninggalkan Nita sendiri di sana, melainkan dia ini tertidur dan tidak terbangun dengan teriakan Nita. "Tolong! Ada orang gak di luar? Pintunya terkunci nih, bisa bantu bukain dari sana gak?" Nita terus berteriak berharap ada yang mendengar. Tiba-tiba Nita mendengar suara goresan dinding yang dikerok menggunakan jemari seseorang. "Astaga, woi, jangan main-main ya kalian. Kalian pikir saya takut? Gak lucu ya?" Nita kemudian berteriak begitu berani dan lantang, tapi wajahnya begitu ketakutan. Suara itu terdengar semakin keras membuat Nita semakin takut. Dia masih berupaya membuka pintu yang terkunci yang tidak tahu apa penyebabnya. "Astaga, Dira, tolong jangan kayak gini dong." Peluh Nita ini keluar perlahan dan semakin menjadi-jadi dan semakin khawatir. Dia ini berhenti menarik dan juga mendorong pintu kamar mandi. Semua tenaganya serasa sudah habis. Suara goresan dinding itu masih terdengar. "Teman-teman, tolong, aku terkurung di sini." Suara goresan garungan dinding itu terdengar melambat dan mengeras, bergantian yang membuat Nita semakin takut. "Ah!" Nita teriak sekencang-kencangnya dan menangis. Darah yang sangat busuk membuat Nita begitu histeris. Pintu kamar mandi itu terbuka. "Nita, kamu gak apa-apa kan? Kok bisa terkunci di sini?" "Gak taulah siapa yang ngerjain aku. Kamu juga kenapa ninggalin aku begitu saja sih?" "Nita, kamu berdarah." Dira terlihat cemas. "Aku gak tahu ini darah siapa." "Woi, yang ngerjain keluar gak?" Nita berteriak marah sambil menangis. Udah, kita gak tahu siapa yang ngerjain kamu. Jangan malah bikin dia marah." Dira memegang kedua bahu Nita, tapi Nita malah melepaskannya. Nita kesal dan kelihatan begitu marah. Dia masih terbawa rasa khawatirnya. "Maaf Nit, aku gak ninggalin kamu kok. Tadi aku ketiduran, maaf banget ya. Jangan marah. Tapi kamu kok bisa terkunci di sini? Gak tau lah Dir. Ayo kita balik aja ke kamar." Nita masih merasa kesal. 30 menit dia terkurung di kamar mandi itu. Sekarang sudah jam 2:45. "Udah Nit, kita istirahat lagi aja." Ketika hendak menyambung tidur yang terganggu, terdengar suara tangisan di sekitaran rumah. Mereka saling menatap dan juga terkejut. "Tangisan siapa itu Dir?" Sejenak mereka terdiam dan mendengarkan dengan seksama. Di malam yang begitu hening,
Mereka berdua dihibur dengan suara tangisan seorang gadis yang menangis terseduh-seduh seperti menahan sakit yang tidak tertahankan. Kemudian terdengar suara ketukan pintu. "Siapa?" "Ini aku, Dir, Iqbal." Nita dan juga Dira bangun dari tempat tidur dan bergegas membukakan pintu kamarnya. "Bal," suara tangisan itu. Nita memegang lengan Iqbal. "Loh, aku kira kalian tadi yang nangis karena sakit, makanya aku lihat ke sini." "Enggak, Bal. Juga bukan Dita dan juga Ulfa. Aku dan juga Nita masih berpikir siapa wanita yang tiba-tiba menangis di malam hari kayak gini." Mereka bertiga berbisik-bisik di depan kamar Dira dan Nita. Suara tangisan itu terdengar semakin keras. Sedangkan untuk membangunkan teman-temannya yang lain itu mereka tidak berani. Suasana malam itu benar-benar mencekam di rumah tua yang cukup besar dan terpencil, dikerumuni pepohonan dan rumputan liar. Hening dan tiba-tiba ada suara seorang gadis yang menangis begitu pilu. Mereka tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. "Jadi gimana? Kita harus gimana?" "Menurut aku, Dir, jalan satu-satunya kita harus mencari siapa gadis itu." "Gila kamu, Bal. Kamu yakin itu manusia?" Nita menjawab dengan nada yang cukup keras. "Makanya kita pastiin, Nit. Siapa tahu aja ada orang yang ngerjain kita kan? Preman di sini mungkin." "Bal, kita emang dikerjain sekarang, tapi yang ngerjain kita bukan preman, bukan manusia. Aku malah tambah yakin atas apa yang aku alami barusan." "Sudah, gak usah bertengkar lah." Dira menengahi percekcokan antara Nita dan Iqbal. "Ayo kita jalan." "Untuk Nita, kalau kamu gak berani ya udah di kamar aja, biar aku dan Iqbal yang pergi." Nita diam dengan wajah yang kesal. "Serius ya, kalian ini benar-benar?" Dira kemudian mengambil senter yang ada di kamarnya. Begitupun juga Iqbal. Akhirnya mereka bertiga memberanikan diri menyusuri rumah tua yang besar itu. "Sepertinya suaranya dari belakang di Bal." "Kayaknya iya, coba kita lihat yuk." Mereka berjalan perlahan ke belakang. Mereka membuka pintu kamar yang mereka jadikan gudang. Iqbal berjalan perlahan ke dalamnya, diikuti Dira yang memegang tangan Nita. Masing-masing senter yang mereka bawa harus digunakan karena lampu kamar yang tidak ada. Mereka tidak menemukan apa-apa di dalamnya. Suara tangisan itu masih saja terdengar. Nita yang tidak tahan lagi. "Woi, siapa di sana? Kalau berani keluar hadapi kami." Nita tiba-tiba berteriak begitu keras setelah keluar dari kamar itu. "Nita, nanti kamu bisa membangunkan yang lain." "Iya Nit, tenang dong. Aku dan juga Dira juga panik nih. Kami juga takut. Tapi kita harus hadapi Nit." Mereka kembali berjalan ke arah belakang, memasuki dapur dan kamar mandi. Suara tangisan itu benar-benar dekat sekali. Nita menghidupkan lampu dapur dan mereka tidak melihat seorang pun di sana. Perlahan mereka melangkah menuju kamar mandi yang bersebelahan dengan dapur. Suara tangisan itu benar-benar berasal dari sana. "Aku yakin dia di sana." Nita bergumam pelan dan Iqbal yang diikuti Nita dan juga Dira berjalan menuju pintu kamar mandi yang tertutup itu. Anehnya pintu itu tertutup rapat persis ketika Nita terkunci beberapa menit sebelumnya. Iqbal mendorong pelan, pintu itu tidak bisa dibuka. Kemudian Nita dan juga Dira mendekat. Mereka bertiga mencoba membuka pintu itu, tapi hasilnya sama. "Ini sama dengan apa yang aku alami tadi, Dir." "Yang kamu alami? Maksudnya, Nit?" Iqbal bertanya heran. "Iya Bal, tadi aku terkunci di sana entah kenapa, persis seperti ini." Suara tangisan gadis itu masih saja terdengar, dan suara itu benar-benar dekat sekali. Tidak hanya suara tangisan, sekarang juga terdengar suara goresan dinding yang digores menggunakan kuku. Suara itu, Nita dan juga Dira spontan mengeluarkan kalimat itu serentak.
Kalian kenal suara itu? Ini seperti suara yang aku dengar ketika aku terkurung di sini tadi, Bal. Aku juga pernah mendengar suara ini sebelumnya di hari kedua kita di sini. Ini aneh. Iqbal berpikir dan mencoba menganalisa semua ini. Kemudian mereka bertiga memutuskan untuk mendobrak pintu itu dan mundur beberapa langkah. Dan ketika hendak mendobrak, pintu itu terbuka sendiri. Mereka berjalan menuju pintu itu. Pintu yang tidak tertutup rapat berdiri kelambat. Sampai di depan pintu, mereka mengumpulkan keberanian untuk membukanya. Mereka melangkah satu langkah lagi dan Iqbal mendorong kuat pintu itu. Mereka tersurut beberapa langkah dan terkejut. Tidak ada apa-apa di dalam kamar mandi. Lantas siapa yang mengunci kamar mandi itu? Mereka bertanya-tanya. Ketakutan mereka semakin bertambah, terlebih suara tangisan dan goresan dinding itu masih juga belum berhenti. Mereka telah menyusuri bagian belakang rumah dan tidak ada yang mereka dapati. Mereka bertiga juga menyusuri sudut rumah bagian depan, tapi tidak seorang pun yang mereka temukan. Teman-teman, kita sudah ke belakang dan juga sudah di depan. Kita sudah cek semuanya tapi tidak ada apa-apa. Iya Nit, anehnya suara itu semakin keras ketika kita di belakang, dan sekarang suara itu terasa jauh kan? Dira mencoba menganalisa. Bal, kamu ngapain di sana? Nita memanggil Iqbal yang sedang menyoroti teras di samping rumah dengan senternya. Kayaknya nggak ada salahnya kita cek ke sini, guys. Serius, Bal? Teras segelap ini. Iya, Nit. Setidaknya kita harus pastikan kalau di sini tidak ada apa-apa. Mereka kemudian menyusuri teras di samping rumah yang berbatasan langsung dengan pepohonan dan rumput liar. Suara tangisan ya semakin dekat. Iya Bal, tapi nggak mungkin kan? Iqbal berjalan di depan, sedangkan Dira dan juga Nita beberapa meter di belakang Iqbal. Suara tangisan gadis itu semakin keras dan semakin dekat. Iqbal tetap melihat ke depan, tapi ia tidak melihat apapun. Teman-teman, suaranya semakin dekat. Tiba-tiba lampu senter Iqbal mati. Suasana benar-benar gelap dan juga mencekam. Iqbal tidak bisa melihat ke depan. Dira, Nita, sini. Suaranya semakin dekat. Iqbal hanya berdiri dan tidak melanjutkan langkahnya. Sesekali tetap menerawang ke depan walaupun tidak ada yang bisa dilihatnya. Dia mencoba menunggu Dira dan Nita untuk menerangi langkah mereka. Dira, Nita, cepat. Ketika Dira dan Nita datang dari belakang menerangi punggung Iqbal. Astaga Nit, lihat itu. Dira terkejut, ekspresi wajahnya benar-benar tidak tertahankan. Nita terkejut dan begitu pucat. Dan cerita pun akhirnya bersambung lagi ke part yang selanjutnya ya teman-teman. Nah, kalian benar-benar penasaran kan bagaimana kelanjutan dari cerita ini dan apa yang sebenarnya dilihat oleh mereka dan suara tangisan siapa itu? Kalian pastikan penasaran dengan kelanjutan ceritanya. Ya saya pun juga sama. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana kelanjutan ceritanya, saya sarankan untuk kalian tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan share sebanyak-banyaknya agar channel ini bisa berkembang menjadi channel yang jauh lebih baik lagi. Dan jangan lupa pula untuk kalian yang baru mampir ya teman-teman, subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian ini tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini, karena akan selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini apabila kalian subscribe dan juga berlangganan channel ini ya teman-teman. Jangan lupa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan narasi dalam video kali ini. Video ini sekian saya akhiri ya teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya yang merupakan part selanjutnya dari kelanjutan cerita ini. Jadi tunggu kelanjutannya ya teman-teman. Nah sekarang video ini saya akhiri, sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.